Rizky, perkenalkan nama saya Stefania Amalia Chandra dengan NIM 19223146. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan mengenai jurnal review dari analisis penggunaan metode estimated food record di tingkat rumah tangga. Berikut merupakan jurnal utama yang digunakan dengan judul Development and Validation of an Objective Passive Dietary Assessment Method for Estimating Food and Nutrient Intake in Households in Low and Middle Income Countries, a Study Protocol. Tujuan dari penelitiannya adalah untuk mengembangkan dan menguji metode estimated food record menggunakan kamera dan sensor pasif. Tujuannya ini untuk mendapatkan data konsumsi yang lebih akurat dibandingkan 24-hour food recall atau food record, terutama di negara berkembang seperti Ghana dan Uganda, dengan kebiasaan masyarakat yang sering makan bersama di dalam satu piring. Berikut merupakan prosedur dari penelitian ini. Jadi metode ini dilakukan dengan menggunakan beberapa perangkat seperti kamera yang secara otomatis dapat merekam gambar makanan yang dimakan selama 1 hari penuh. Jadi untuk langkah-langkahnya ada yang pertama mengidentifikasi jenis makanan, kemudian menghitung ukuran porsi dari bentuk makanan di foto, kemudian mengubah hasilnya menjadi berat makanan atau dalam satuan gram, kemudian dihitung nilai gizinya memakai tabel komposisi pangan lokal dan internasional. Di sebelah kiri ini ada gambar dari alat-alat yang digunakan. Di sini ada 5 jenis alat, yang ketiganya dilengkapi dengan kamera untuk mendapatkan hasil foto dari makanan yang dikonsumsi oleh responden di dalam rumah tangga tersebut. Kemudian berikut merupakan repetisi dan jumlah sampelnya. Untuk pengambilan data ini dilakukan selama 3 hari yang tidak berurutan, yaitu 2 hari kerja dan 1 hari di akhir pekan. Untuk jumlah sampel pada penelitian ini adalah, yang pertama ada studi kelayakan, ini menggunakan 28 rumah tangga, dan untuk studi validasinya ini menggunakan 88 rumah tangga. Dan dari setiap rumah tangga ini dipilih 2 orang, 1 dewasa dan 1 anak-anak sebagai index case, yang akan dibandingkan hasilnya antara metode kamera, recall, dan WFR. Kemudian kapan metode ini digunakan? Jadi metode ini cocok digunakan di negara berkembang atau di daerah di mana yang pertama orang sering makan bersama dalam satu wadah. Kemudian tingkat pendidikan atau literasi di negara tersebut masih rendah dan diperlukan data yang lebih akurat tanpa bergantung pada ingatan responden. Namun metode ini tidak selalu cocok untuk survei berskala besar karena memerlukan alat, daya baterai, dan penyimpanan data yang cukup besar. Untuk karakteristik sasarannya, jadi sasaran penelitian ini adalah rumah tangga dengan anak-anak dan remaja di Ghana dan Uganda. Kemudian anggota keluarga yang menyiapkan makanan menjadi responden utama karena dianggap paling tahu tentang bahan dan porsi makanan yang dikonsumsi seluruh keluarga. Untuk kelebihan metode ini, yang pertama datanya lebih objektif karena tidak bergantung pada ingatan responden. Kemudian ini juga bisa menangkap aktivitas makan bersama yang sulit dilakukan dengan recall biasa. Kemudian metode ini juga mampu merekam gambar secara otomatis dan bisa diperiksa kembali jika terdapat kesalahan. Selanjutnya dapat mengurangi bias sosial karena responden tidak harus menjawab pertanyaan secara langsung. Untuk kekurangannya, yang pertama itu tinggi untuk biayanya karena memerlukan teknologi. Kemudian kualitas gambarnya ini bisa saja buruk jika pencahayaan kurang atau kamera tidak diarahkan dengan baik. Kemudian analisis gambarnya ini juga membutuhkan tenaga ahli dan software khusus sehingga prosesnya cukup lama dan masih butuh banyak data lokal untuk bisa mengenali makanan dengan akurat. Ini di sebelah kiri adalah contoh dari kamera yang digunakan. Ini merupakan hasil foto dari kamera yang digunakan. Jadi untuk cara mengolah datanya, ini yang pertama ada pengumpulan data, kemudian melakukan identifikasi jenis dan porsi makanan. Yang ketiga mengubah volume ke dalam bentuk berat dalam satuan gram, kemudian konversi nilai gizi, yang terakhir memverifikasi gambar yang tidak bisa diidentifikasi. Kemudian untuk cara menganalisis datanya, yang pertama adalah hitung rata-rata dan variasi asupan, kemudian analisis bias sistematis, dan analisis faktor kontekstual. Seperti shared plate atau lokasi. Di sini contohnya ada untuk masyarakat rural atau urban. Berikut merupakan hasil uji validitasnya dari Saeki et al. Untuk metode estimated food record dengan berbasis foto ini menunjukkan validitas yang tinggi terhadap weighted food record dengan korelasi kuat, yaitu R sama dengan 0,88 sampai 0,95 dengan bias minimal. Hasil ini menunjukkan bahwa metode ini layak digunakan untuk estimasi energi dan makronutrien. Kemudian untuk reliabilitasnya, metode estimated food record ini berbasis foto yang memiliki reliabilitas yang baik hingga sangat baik dengan
skor ICC sebesar 0,50 sampai 1 untuk energi, makronutrien, dan sebagian besar mikronutrien, kelompok makanan, dan waktu makan. Ini berdasarkan hasil penelitian dari Ramirez et al. Selanjutnya ada potensi bias dan cara menguranginya. Yang pertama, ini ada gambar yang tidak lengkap. Sebagian aktivitas makan tidak terekam. Untuk cara menguranginya adalah mengatur kamera dengan posisi yang tepat. Kemudian untuk kesalahan identifikasi makanan, ini perlu dilakukan pelatihan enumerator dan validasi visual berulang antar penilai. Selanjutnya ada estimasi porsi yang tidak akurat. Ini perlu menggunakan software untuk mengenali makanan yang telah dikalibrasi. Selanjutnya, bias berikutnya adalah perilaku makan yang berubah karena sadar sedang direkam atau yang biasa disebut dengan reactivity bias. Cara menguranginya adalah meminimalkan intervensi dan memberi waktu untuk beradaptasi. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.